Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. USM Engineering Fair 2024 berlangsung meriah. Futsal Competition tingkat SMA sederajat se-Jawa Tengah ini menjadi perlombaan yang ditunggu-tunggu. Sebanyak 24 tim bertanding dalam kejuaraan yang memperebutkan piala bergilir Dekan Fakultas Teknik ini. Menjadi rangkaian kegiatan USM Engineering Fair 2024, Fakultas Teknik Universitas Semarang sukses menggelar futsal competition tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Tengah yang memperebutkan piala bergilir Dekan Fakultas Teknik. Kompetisi yang berlangsung pada 10 hingga 11 Agustus 2024 itu dilaksanakan di Gor Manunggal Jati, Kota Semarang, menuai atensi dari berbagai tim unggulan dari sekolah di Jawa Tengah. Total sebanyak 24 tim bertanding di kejuaraan ini. Dekan Fakultas Teknik USM Dr. Purwanto STMT menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan turnamen futsal ini dan berharap di tahun depan akan semakin meriah. Alhamdulillah sukses semuanya, terutama saya ucapkan terima kasih seluruh panitia baik dari dosen maupun mahasiswa dan tentunya tim-tim yang terlibat di dalam pertandingan futsal ini. Semua berjalan lancar, sukses dan semoga kami harapkan tahun depan bisa bertambah banyak lagi timnya dan kita akan meriahkan yang lebih besar lagi. Memang kalau kita lihat SMA Negeri 1 Jepara luar biasa, permainan memang bagus dan tentunya saya mengucapkan selamat untuk mereka dan tentunya yang kita harapkan untuk tahun depan bisa bergabung lagi di dalam pertandingan ini dan tentunya kami harapkan tim-tim yang lain juga bisa bergabung lagi di tahun depan. SMA Negeri 1 Jepara berhasil menjadi juara pertama dalam kejuaraan yang menjadi agenda tahunan ini. Disusul oleh SMK Negeri 11 Semarang sebagai juara kedua, SMK Negeri 1 Semarang di posisi ketiga dan SMK Tengku Umar di peringkat keempat. Kapten tim futsal SMA Negeri 1 Jepara, Muhammad Revaldo Vargas Ribowo, mengaku sangat terkesan dengan fasilitas yang disediakan oleh panitia, yang menurutnya sangat memadai dan mendukung para peserta. Rasanya seru, bangga juga bisa juara satu dan tentunya bisa membuat bangga nama sekolah dan membahagiakan orang tua juga. Pesertanya seperti biasa ya, kita latihan 3 kali seminggu dan itu buat latihan tim juga. Harapannya ya kita tetap konsisten dan bisa juara satu terus. Selain itu, Mandua Kota Semarang berhasil meraih gelar Best Supporter dan Supporter Terfavorit, sementara SMA Negeri 1 Karangtengah menjadi runner-up Best Supporter. Menjadi salah satu lomba yang ada dalam rangkaian USM Engineering Fair 2024, National Essay Competition 2024 menjadi daya tarik bagi para siswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. National Essay Competition 2024 yang berlangsung 8 Agustus lalu sukses digelar. Acara yang menjadi rangkaian USM Engineering Fair 2024 ini mengusung tema kreativitas generasi muda dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk Indonesia lebih maju. Kompetisi yang digelar oleh Fakultas Teknik Universitas Semarang itu diikuti 10 finalis dari berbagai sekolah menengah atas di Indonesia. Dekan Fakultas Teknik USM Dr. Purwanto STMT menyatakan bahwa acara ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memperkenalkan Fakultas Teknik USM kepada para siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Kita ingin paling tidak memperkenalkan diri ke SMK, SMA di lingkungan terutama Kota Semarang dan khususnya seluruh di Indonesia. Dan alhamdulillah ternyata pada acara tahun ini peserta ada yang dari luar provinsi. Ini kegiatan yang luar biasa tentunya. Jadi memang ini kegiatan ini kan temanya biasanya tiap tahun berubah. Nah ini tahun ini tentunya berhubungan dengan teknologi dan tentunya ini adalah kita akui sekarang anak-anak SMK SMA itu adalah teknologinya yang luar biasa ya, jadi bisa mendukung perkembangan ilmu dan tentunya nanti setelah dari SMA SMK kita perkuat di universitas terutama syukur alhamdulillah nanti kalau bisa gabung dengan Fakultas Teknik ini. Jadi di situ akan mendapatkan lulusan-lulusan yang tentunya lulusan yang unggul tentunya berhubungan dengan teknologi.
Dalam acara tersebut, para peserta juga diajak untuk berkeliling kampus, melihat fasilitas yang disediakan oleh Universitas Semarang. Ketua Panitia National Essay Competition 2024, Hani Purwanti STMT, juga menegaskan bahwa USM Engineering Fair 2024 tidak hanya berfokus pada kompetisi lokal, tetapi juga skala nasional. Dari lomba essay National Essay Competition ini kita ingin yang pertama adalah mempromosikan USM ya, jadi bukan sekupnya lokal tapi lebih ke nasional, dan ini pesertanya juga dari seluruh Indonesia, dari Sulawesi, Kalimantan, kemudian Bali, dan juga dari Jawa sendiri. Kemudian kita juga ingin mencetak generasi yang mempunyai kemampuan di bidang akademik maupun akademik. Jadi ini terbukti dari peserta yang menjadi juara juga tidak kalah kemampuannya dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Adapun hasil akhir dari kompetisi isai ini, Micheline Angeline Joy Sinaga dari SMA Negeri 2 Semarang berhasil meraih juara pertama. Juara kedua diraih oleh Alif Muhammad Satrio Nugroho dari SMA Negeri 5 Semarang, dan juara ketiga diraih oleh Laisa Al-Fatira dari SMA Negeri 4 Semarang. Kita awalnya deg-degan banget ya, tapi kita tahu selama ini kerja keras kami itu sangat besar. Jadi di sini kami berkesempatan untuk memaparkan ide dan inovasi kami di sini, dan alhamdulillah kami sendiri bisa memenangkan lomba itu. Selain itu, Naufal Askar Rabbani dari SMK Negeri 5 Surabaya meraih penghargaan untuk Best Presentation, dan Hazel Nayotama Abdillah dari SMA Negeri 1 Surakarta dinobatkan sebagai pemenang poster terfavorit. PT PLN Persero mengambil peranan besar dalam mendukung peningkatan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, PLN UP2D Jateng dan DIY memfasilitasi lulusan SMK Nurul Barki yang merupakan sekolah binaan Yayasan Baitul Ma'al PLN. Menjadi komitmen dalam mendukung perkembangan pendidikan, PT PLN selaku BUMN menunjukkan peran aktifnya melalui Yayasan Baitul Mal PLN dengan mendirikan SMK Nurul Barki yang terletak di Gunung Pati, Kota Semarang. Berbagai fasilitas pendukung yang berkualitas turut tersedia di sekolah ini, seperti fasilitas boarding gratis bagi keluarga dari golongan mustahik, juga pendidikan dan pelatihan ketenaga listrikan yang berkualitas. Kehadiran sekolah ini sejalan dengan semangat BUMN dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam kunjungannya, manajer PLN UP2D Mohsadli menyatakan bersedia menjadi fasilitator untuk mempersiapkan para siswa memasuki dunia kerja, memberikan mereka bimbingan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kami sudah bekerja sama dengan IZI sebagai salah satu lembaga zakat di Semarang. Kami mewakili dari YBM PLN, Yayasan Baitul Mal PLN. Kami memilih IZI karena kami melihat IZI memiliki program-program yang cukup variatif, baik itu dakwah, kemudian program kesehatan dan jalan pendidikan, dan memang ini merupakan jalan yang baik untuk kami sehingga kerjasama ini bisa terjalin dengan baik ke depan. Dan juga kami melihat bahwa amanah yang disampaikan oleh seluruh pegawai PLN kepada Yayasan Baitul Mal dapat tersalurkan dengan baik kepada seluruh penerima manfaat. SMK Nurul Barki telah mencapai berbagai prestasi, termasuk juara 3 dalam kategori SMK dan komunitas di ajang PLN ICE 2022 dan telah menjadi tempat uji kompetensi atau TUK ketenaga listrikan yang tersertifikasi. Dengan dukungan dari Muzaki PLN melalui YBM PLN, sekolah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk meraih kesuksesan dan nantinya menjadi Muzaki. Semarak dan kehangatan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 mewarnai gelaran berbagi bersama. Acara bertepatan dengan Milad PLN UP2D Jateng dan DIY ke-17 itu menjadi bentuk kepedulian PLN pada sesama. Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-79 sekaligus Milad PLN UP2D Jateng dan DIY ke-17, PLN UP2D menggelar tasyakuran bertajuk Berbagi Bersama. Acara yang digelar 8 Agustus lalu itu berlangsung dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. PLN UP2D Jateng dan DIY bersama Yayasan Baitul Mal PLN berbagi kebahagiaan. Kehadiran anak-anak tahfidz Quran Pondok Pesantren Baitul Salam Mijen, anak yatim duafa serta murid SMK Nurul Barki.
Manajer PLN UP 2D Jateng dan DIY M. Sadli mengatakan, sebagai wujud kepedulian terhadap generasi penerus bangsa dan masih dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional juga Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, PLN UP 2D Jateng dan DIY mengundang anak-anak dari berbagai latar belakang ini untuk merasakan kebahagiaan bersama dalam rangkaian milad. Kehadiran Ustadz Fahrul Rozi MAG juga memberikan pesan yang bertajuk untuk lebih produktif kita harus bahagia dan bahagia itu kita ciptakan. Adapun semangat milad 17 tahun UP 2D Jateng dan DIY ini adalah 17 Years of Leading Innovation in Jamali, Improving Performance and Go Beyond. Dalam acara tersebut, PLN UP 2D Jateng dan DIY juga berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan kepada tenaga alih daya (TAD). Dana santunan ini berasal dari sumbangan para pegawai dilakukan secara sukarela. Kepedulian juga semangat gotong royong para pegawai PLN terhadap rekan kerja menjadi modal dalam memperkuat rasa kebersamaan dalam keluarga besar PLN. Selamat ulang tahun untuk UP 2D tercinta, semoga terus maju berjaya dan penuh berkah. Acara Milad ke-17 ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang PLN UP 2D Jateng dan DIY dalam melayani masyarakat serta komitmen PLN dalam mendukung program-program sosial yang bermanfaat. Dengan menggandeng YBM PLN dan melibatkan anak-anak dalam perayaan ini, PLN menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan mereka dapat memberikan dampak positif bagi sesama. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, sebanyak 3 pulau yang ada di wilayah Kepulauan Karimun Jawa merasakan kehadiran listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Keberhasilan PLN ini juga akan terus ditingkatkan untuk mengkampanyekan penggunaan energi bersih. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, PT PLN Persero sukses menerangi pulau-pulau di Karimun Jawa dengan energi baru terbarukan. Saat ini Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk di wilayah Kepulauan Karimun Jawa telah disuplai listrik EBT dari solar cell yang dioperasikan oleh PLN. Sebanyak 3 unit pembangkit listrik tenaga surya dengan total daya 182 kW peak dapat mensuplai listrik bagi 602 rumah. PLN juga akan menambah unit solar cell untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di pulau-pulau tersebut. Saat ini kelistrikan Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk disuplai dengan PLTS dengan metode off-grid, yaitu suplai utama dari PLTS dan backup suplai dari pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 230 kW. Karimun Jawa saat ini telah menjadi sebuah proyek kami untuk membudayakan energi baru terbarukan. Dengan suplai sinar matahari yang melimpah, wilayah Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk dirasa sangat cocok untuk implementasi PLTS ini. Kedepan kami akan kembali membangun unit PLTS tambahan untuk mencukupin kebutuhan Kepulauan Karimun Jawa. PLN menerima hibah operasional PLTS dan PLTD dari pemerintah Kabupaten Jepara di 3 pulau ini pada tahun 2022. Sejak penyerahan tersebut, operasional kelistrikan di Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk telah ditangani oleh PLN. PLN juga telah melakukan penambahan kapasitas pembangkit dan asesmen operasional untuk memperkuat kelistrikan. Pemanfaatan renewable energy di Kepulauan Karimun Jawa juga diharapkan dapat menjadi kampanye penggunaan energi bersih dan mendorong peningkatan pariwisata lokal. Eko Susanto selaku Sekretaris Desa Parang menyampaikan apresiasinya kepada PLN yang telah memberikan dukungan kelistrikan untuk mendukung kemajuan pariwisata Karimun Jawa. Alhamdulillah pada saat ini Karimun Jawa, Pulau Nyamuk, Pulau Genting, Pulau Parang bisa menikmati listrik dari pembangkit tenaga surya yang dioperasikan atau dikelola oleh PLN. Dengan pembangkit yang ramah lingkungan, semoga dapat mendukung iklim pariwisata di Karimun Jawa sehingga meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat di Karimun Jawa. Wilayah Kepulauan Karimun Jawa saat ini telah terkenal sebagai destinasi wisata populer yang dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Bahkan di Lebaran tahun 2024 ini, total lebih dari 1.000 wisatawan berkunjung perharinya. Bahkan di Lebaran tahun 2024 ini, total lebih dari 1.000 wisatawan berkunjung perharinya. Kirap merah putih dan mobil hias menarik perhatian masyarakat.
Acara yang diadakan oleh warga Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini menjadi salah satu bentuk untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kirap merah putih dan mobil hias menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Acara yang berlangsung pada 10 Agustus itu memulai rangkaian kirap dari halaman Transmart hingga finish di kantor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sebanyak 800 peserta yang terdiri dari pelajar SMP, SMK, dan SMA juga perwakilan dari tiap kelurahan, juga perguruan tinggi meramaikan kirap itu. Kegiatan yang menjadi agenda rutin Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini menuai berbagai apresiasi. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang Muhammad Hadik mengapresiasi dan mengungkapkan bahwa acara seperti ini dapat menjadi sarana dalam meningkatkan rasa nasionalisme warga. Atas nama pemerintah Kota Semarang, kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK bersama dengan Kecamatan Pedurungan. Ini luar biasa dan ini kegiatan yang sudah berjalan 6 kali, jadi sejak 2018. Menurut kami ini sangat luar biasa karena bisa membangkitkan rasa nasionalisme dari warga masyarakat, utamanya dari para pelajar kita. Tadi ada kirap merah putih. Ini luar biasa dilombakan, dan tadi juga ada karnaval mobil hias. Kita tahu dalam rangka untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, warga masyarakat mengayuh bagio dengan berbagai aktivitas. Ada lomba-lomba, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya di masyarakat. Kami atas nama pemerintah Kota Semarang mengapresiasi, dan untuk khusus kegiatan ini juga luar biasa karena juga ada bazar UMKM. Harapannya dengan adanya bazar ini bisa menggerakkan roda ekonomi, juga memberikan tempat kepada warga masyarakat, utamanya pada para wirausaha, mereka UMKM, punya tempat untuk bisa menjajakan dagangannya sehingga bisa ekonomi bisa bergerak. Antusiasme masyarakat mengiringi gelaran tersebut. Masyarakat beramai-ramai memadati pinggiran jalan Majapahit Kota Semarang untuk dapat menyaksikan pertunjukan marching band juga berbagai mobil hias. Sebanyak 17 mobil hias menyemarakan acara kirap merah putih. Kegiatan kirap merah putih di Kecamatan Pedurungan tahun ini kita laksanakan pada 10 Agustus 2024 dengan tema merawat tradisi menjaga NKRI. Kegiatan kali ini diikuti oleh 17 peserta, terhitung untuk SMP itu ada 10, untuk SMK SMA sederajat ada 7, juga diiringi mobil hias itu ada 16 peserta mobil hias. Juga tahun ini alhamdulillah dari Terangkepani juga meramaikan kegiatan kita. Tadi sudah dilaksanakan dari finish dari start di Transmart, finish di kantor kecamatan. Kami juga kegiatan ini melibatkan UMKM yang ada di Kecamatan Pedurungan. Cuma kami menghimbau untuk menampilkan UMKM yang baru belum pernah ditampilkan. Jadi saya kepada teman-teman LPMK yang ada di kelurahan untuk menampilkan UMKM-nya minimal dua untuk di kegiatan ini. Pemirsa, tingkat kematian akibat tenggelam terus meningkat di Amerika Serikat. Sebuah LSM memberikan pelajaran berenang secara gratis kepada anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. Tak hanya untuk membantu mengurangi angka korban tenggelam, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana pengembangan kemampuan yang positif. Selengkapnya oleh jurnalis VOA di New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money.
this is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022. Jika dibandingkan 2019, menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC), Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to like be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece. And if they can just experience the joy in the pool, the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA.